Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azul Hakim. Pada video ini, saya ingin menyampaikan salah satu cara pengujian keamanan sebuah kemasan produk yang disebut dengan uji jatuh atau drop test. Industri kemasan memiliki peran penting dalam rantai distribusi, khususnya pada sektor makanan, minuman, farmasi, dan produk konsumsi lainnya. Selama distribusi, produk dapat mengalami benturan, tekanan, atau jatuh akibat handling manual maupun mekanis. Jika kemasan tidak mampu menahan beban tersebut, produk dapat mengalami hal-hal berupa kerusakan fisik, kebocoran, penurunan kualitas, dan kerugian ekonomi bagi perusahaannya. Oleh karena itu, diperlukan pengujian mekanik untuk memastikan kemasan mampu melindungi produk secara optimal. Beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam distribusi produk yaitu kemasan rusak pada bagian sudut atau tepinya, produk pecah akibat benturan saat pengiriman, klaim kerusakan dari konsumen meningkat, biaya retur dan penggantian produk menjadi tinggi. Permasalahan ini menunjukkan bahwa desain kemasan perlu diuji secara sistematis sebelum digunakan secara massal. Drop test adalah metode pengujian mekanik yang dilakukan dengan menjatuhkan kemasan dari ketinggian tertentu untuk mensimulasikan kondisi jatuh yang mungkin terjadi selama distribusi. Drop test digunakan untuk mengevaluasi resistensi kerusakan mekanis pada kemasan sekunder dan memastikan perlindungan produk tetap optimal. Tujuan utama pengujian ini adalah menilai ketahanan struktur kemasan, mengidentifikasi titik lemah desain, dan memastikan keamanan produk selama transportasi berlangsung. Drop test sendiri didasarkan pada konsep energi potensial gravitasi, di mana E sama dengan M dikali G dikali H. M sama dengan massa kemasan, G sama dengan percepatan gravitasi, dan H sama dengan tinggi jatuh. Semakin besar massa dan tinggi jatuh, semakin besar pula energi benturan yang diterima kemasan. Energi benturan inilah yang menentukan tingkat deformasi dan potensi kegagalan struktur kemasan. Pengujian drop test dilakukan berdasarkan standar internasional agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Beberapa standar yang umum digunakan yaitu ASTM D5276, di mana ASTM D5276 ini adalah standar metode uji drop test untuk kontainer atau kemasan yang sudah terisi. Dilakukan dengan penjatuhan bebas untuk menilai apakah kemasan mampu menahan benturan tanpa rusak atau tidak. Selanjutnya ada ISO 2248. Jadi ISO 2248 adalah standar internasional yang menetapkan metode uji kesan vertikal kemasan dengan menjatuhkan paket lengkap yang telah terisi untuk mengevaluasi resistensi terhadap dampak vertikal. Selanjutnya ada ISTA Drop Test Protocol, di mana ISTA Drop Test Protocol ini bukan satu standar tunggal, tetapi sebuah organisasi yang mengembangkan protokol pengujian paket yang mensimulasikan kondisi nyata distribusi global. Standar-standar ini mengatur ketinggian jatuh berdasarkan berat kemasan produk, orientasi jatuh kemasan produk yaitu dari sudut, sisi atau tepinya, dan jumlah pengulangan pengujian yang dilakukan. Tahapan umum pelaksanaan drop test yaitu pertama, produk dikemas sesuai kondisi distribusi nyata. Lalu berat kemasan ditimbang. Selanjutnya ketinggian jatuh ditentukan berdasarkan standar yang sudah disebut sebelumnya. Lalu kemasan dijatuhkan pada berbagai orientasi. Dan terakhir dilakukan evaluasi kerusakan pada kemasan dan isi produk. Evaluasinya meliputi retakan atau sobekan pada kemasan produk, deformasi struktur kemasan produk, dan kerusakan produk yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada studi kasus. Yang pertama adalah kemasan produk makanan yang dilakukan oleh Saputra dan Nazia. Saputra dan Nazia melakukan penelitian terhadap kemasan sekunder produk makanan. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa kerusakan paling sering terjadi pada bagian sudut kemasan produk. Ketebalan material mempengaruhi tingkat ketahanan kemasan produk, dan drop test efektif dalam mengidentifikasi kelemahan desain kemasan. Penelitian ini membuktikan bahwa drop test penting sebelum produk dipasarkan secara luas. Hasilnya ada studi kasus kedua, desain kemasan plastik kaku yang dilakukan oleh Lopez Miranda.
Jadi Lopez Merenda melakukan systematic literature review terhadap metode drop test pada kemasan plastik kaku. Temuan utamanya yaitu struktur, sudut, dan geometri kemasan sangat mempengaruhi ketahanan benturan. Desain yang optimal dapat mengurangi konsentrasi tegangan, dan drop test menjadi alat validasi desain sebelum produksi massal. Selanjutnya ada studi kasus yang ketiga, yaitu pengembangan alat drop tester. Ralis Nawati dan teman-temannya mengembangkan alat drop tester presisi untuk laboratorium akademik. Keunggulan alat drop tester yang mereka kembangkan yaitu pengukuran tinggi digital, kemasan produk, sistem pelepasan cepat, dan pengujian sesuai standar ASTM. Penelitian ini menunjukkan bahwa akurasi alat sangat berpengaruh terhadap validitas hasil pengujian. Dalam industri kemasan produk sendiri, drop test berhubungan langsung dengan beberapa profesi. Yang pertama yaitu packaging engineer yang bertanggung jawab mendesain kemasan tahanan benturan. Selanjutnya ada quality control yang melakukan pengujian sebelum produk dikirim ke pasar. Selanjutnya ada quality assurance yang memastikan kemasan memenuhi standar mutu yang berlaku. Selanjutnya ada research and development yang mengembangkan desain dan material baru berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan. Dengan demikian, drop test adalah bagian penting dari pekerjaan nyata di industri produk kemasan. Drop test sendiri membantu perusahaan untuk mengurangi risiko kerusakan produk, menghemat biaya penggantian dan retur, meningkatkan kepuasan konsumen, dan menjaga reputasi merek. Tanpa pengujian ini, perusahaan berisiko mengalami kerugian finansial dan penurunan kepercayaan dari pelanggan. Dari materi yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, kita dapatkan kesimpulan. Kesimpulannya yaitu drop test merupakan metode penting dalam pengujian kemasan. Pengujian ini mensimulasikan kondisi distribusi nyata, standar internasional memastikan pengujian dilakukan secara objektif, dan hasil drop test membantu optimasi desain kemasan produk. Berikut sumber referensi yang digunakan dalam materi yang sudah kita bahas tadi. Mungkin sekian saja penyampaian materi terkait uji jatuh atau drop test pada industri kemasan produk dari saya. Jika ada salah dan hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.